Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Hari ini kita akan belajar tentang chapter 4 part 2. Kita akan belajar di bagian 2 dari bab 4. Nah, di part ini kita akan membahas tentang singular and plural nouns. Nah, sebelum kita bahas apa itu materinya, Miss ingin menjelaskan dulu bahwa ini adalah materi yang terakhir yang ada di semester 1. Dan itu berarti sebentar lagi kalian akan mengalami ujian akhir semester. Karena nggak kerasa nih, ternyata kita sudah belajar online di rumah selama 1 semester. Miss ingin mengucapkan thank you so much buat kalian yang selalu semangat ngerjain tugasnya. Walaupun memang ada rasa bosan, ada rasa jenuh, tapi semoga kalian tidak mengutuk keadaan ini, kalian tidak mengutuk pandemi ini. Tapi kita jalani saja dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Oke? Pokoknya tetap semangat, semoga kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera pulih ataupun pergi ya. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa kalian siapkan buku dan alat tulisnya di rumah. Oke, sudah? Kalau sudah, kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. So, apa itu singular and plural nouns? Nah, perlu kalian catat, singular itu adalah kata, benda, tunggal. Sedangkan plural adalah kata, benda yang jamak. Nah, maksudnya tunggal adalah berarti satu. Tapi kalau misalnya plural atau kata benda yang jamak, berarti lebih dari satu. Nah, pertama-tama kita akan cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan nouns di sini. Oke, sebelum kita bahas tentang singular and plural noun, kita bahas dulu nih maksud dari kata noun. Nah, noun artinya itu adalah kata benda. Nah, kata benda di sini tidak hanya tentang barang-barang, tapi juga bisa benda yang hidup seperti manusia, atau hewan, ataupun tumbuhan. Nah, bentuknya bisa konkret ataupun abstrak. Konkret itu maksudnya bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Tetapi kalau abstrak itu tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan. Misalnya kayak hantu gitu. Hantu kan bahasa Inggrisnya ghost. Nah, kata ghost itu termasuk kata benda. Nah, selain bentuknya, kata benda juga ada dua jenis nih. Ada yang tunggal dan ada yang jamak. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu bentuk ataupun jenis dari kata benda yang tunggal maupun yang jamak. Setelah tadi Miss jelaskan apa itu maksud dari noun atau kata benda, nah sekarang Miss akan jelaskan nih dua jenis kata benda. Nah, jenis yang pertama adalah singular noun atau kata benda tunggal. Nah, apa itu singular noun? Miss akan baca, singular is form of nouns which refers to one person or one thing. Jadi, singular adalah bentuk tunggal. Jadi, singular itu artinya tunggal. Jadi, dari kata single yang berarti sendiri. Nah, jadi singular noun maksudnya adalah bentuk kata benda yang tunggal atau sendiri. Nah, bisa merujuk ke one person atau one thing atau satu benda. Nah, it is usually followed by article a or an. Nah, biasanya kalau misalnya kata benda yang tunggal atau singular noun itu biasanya diikuti dengan artikel. Nah, artikel itu bukan berarti majalah ataupun redaksi, bukan. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada beberapa jenis artikel. Nah, di sini ada dua jenis artikel nih. Ada biasanya kita bacanya kan ya.
lalu ada an. Nah, contohnya ini, di sini ada siapa nih? Ya, ada Donald Trump. Donald Trump yang kita sama-sama tahu adalah presiden dia. Nah, berarti karena dia sendiri, berarti kita bisa pakainya di sini. A president. Nah, selanjutnya akan Miss jelaskan when we use a or an. Jadi kapan kita menggunakan kapan si kata benda itu menggunakan dan kapan kata benda itu menggunakan a. Next, a and an yang Miss jelaskan tadi itu memiliki arti yang sama, yaitu sebuah. Tapi and an ini hanya digunakan untuk singular noun. Jadi untuk benda-benda yang hanya satu atau single. Nah, kapan kita menggunakan and kapan kita menggunakan an? Di sini akan Miss jelaskan. Nah, is used if the initial word is consonant. Jadi ini is used digunakan ketika kata yang huruf depannya atau inisialnya adalah huruf konsonan. Nah, huruf konsonan itu adalah huruf yang selain A, I, U, E, dan O. Jadi, huruf konsonan itu terdiri dari, selain A, I, U, E, O ini. Jadi ada B, C, D, dan sebagainya. Nah, di sini ada contohnya, ada cat. Nah, kata cat ini kan berarti depannya huruf C atau huruf C itu termasuk huruf konsonan. Jadi, pakainya E. Lalu ada bag. Karena B huruf konsonan berarti pakainya E. And then ada table. Karena depannya T atau inisialnya huruf depannya adalah T. T adalah huruf konsonan berarti pakainya E. Nah, ada satu hal yang unik lagi nih. Jadi walaupun dia bukan termasuk konsonan, tetapi dia tetap menggunakan E, yaitu if the initial word is U. Jadi ketika huruf depannya adalah U dan it sounds berbunyi seperti U, maka kalian bisa menggunakan E sebagai artikelnya. Nah, contoh kalimatnya apa? Contohnya ada di sini. Di sini ada kata ini nih. Ini dibacanya university. Walaupun dia depannya hurufnya U, tapi dibacanya U, university. Maka artikelnya pakai E. Tadi Miss sudah menjelaskan kapan kita menggunakan E, sekarang Miss akan jelaskan kapan kita menggunakan an. Nah, seperti yang kita tahu, E dan an ini memiliki arti yang sama, yaitu sebuah. Dan E dan an ini hanya digunakan ketika kalian membicarakan atau menuliskan kata tunggal, kata benda yang tunggal atau sendiri. Nah, biasanya an ini is used if the initial word is a vowel. Jadi an ini digunakan jika huruf depan dari sebuah kata benda itu adalah huruf vowel, yaitu huruf vokal. Nah, huruf vokal itu ada apa aja ya? Nah, huruf vokal itu ada 5. Ada 5 doang. Jadi ada A, I, U, E, dan O. Jadi ketika ada kata benda yang tunggal dan huruf depannya adalah huruf vowel atau huruf vokal, berarti pakainya an. Nah, di sini contohnya ada egg, ada apple, ada orchid. Nah, di sini kan egg ini depannya huruf E termasuk huruf vokal. Jadi pakainya an. Di sini juga sama, apple huruf depannya A, maka menggunakan an. Lalu ada orchid, di sini depannya O, maka menggunakan an. Nah, ada yang unik juga di sini. If the initial word is H, jadi ketika huruf depan dari sebuah kata benda tunggal adalah H, maka dan tidak dibaca si H-nya, so jadi you can use an. Kamu bisa menggunakan
an. Jadi jika ada kata benda tunggal yang huruf depannya itu H, tetapi H-nya itu tidak terbaca, maka artikel yang digunakan adalah an. Nah, contoh katanya ada apa sih? Nah, ada ini nih. Ini kan tulisannya ada H-nya ya kan? Tetapi dibacanya bukan our, tapi our. Jadi H-nya tidak dibaca. Nah, ketika seperti ini, kasusnya berarti artikel yang digunakan adalah an. Jadi walaupun H ini bukan huruf vokal, tetapi karena H-nya ini tidak dibaca, maka artikel yang digunakan adalah an. Di sini ada lagi contohnya, ada honor. Ini cara bacanya honor, yang artinya terhormat. Jadi H-nya kan tidak dibaca ya. Nah, maka artikel yang digunakan adalah an. Lalu gimana Miss kalau kata horse, lalu ada kata house? Nah, beda case ya, beda kasus. Kalau horse itu kan H-nya dibaca. Nah, kalau H-nya dibaca, H itu kan berarti huruf konsonan. Karena H-nya dibaca, maka dia artikelnya bukan an, tapi pakainya seperti itu. Oke, jenis kata benda yang kedua ada plural nouns atau kata benda jamak. Apa itu plural nouns? Plural is a form of nouns which refers to more than one person or thing. Maksudnya adalah plural adalah bentuk kata benda yang merujuk kepada lebih dari satu orang ataupun satu benda. Contohnya di sini ada gambar kucing. Di sini kan ada 3 kucing. Karena lebih dari satu, maka jika kucing di bahasa Inggris kan berarti cat. Maka penulisan cat adalah dengan menggunakan kata benda jamak atau plural nouns. Lalu gimana ya cara menulis jika ada kata benda yang jamak? Nah, biasanya kata benda yang jamak itu ditulisnya dengan cara add s. Add itu artinya ditambah. Berarti cara penulisannya itu biasanya kata benda yang jamak itu ditambah s aja. Contohnya di sini, car jadi cars. Jadi di belakang di akhir katanya ditambah dengan s. Lalu dog jadi dogs, book jadi books, house jadi houses, apple jadi apples. Nah, ada juga nih beberapa kata benda atau noun yang berakhiran s, ch atau ch, s atau s, x ataupun z. Nah, jika ada kata benda yang berakhiran dengan huruf-huruf ini nih, berarti tinggal ditambah, add itu ditambah ya nak, tinggal ditambah is atau s. Contohnya di sini bus jadi basis. Basis, bukan basis ya, tapi basis. Jadi ada iz-nya di belakang basis. Lalu match jadi matches. This jadi disease. Box jadi boxes. Quiz jadi quizzes. Ya. Lalu jika ada kata benda jamak yang berakhir dengan f jika ada kata benda saja, jika ada kata benda yang berakhir ends dengan huruf f atau fe, maka yang pertama adalah remove. Remove itu hapus f atau fe-nya, lalu ditambah dengan ves. Dengan ves ini. Contohnya di sini ada leaf. Leaf artinya daun. Karena ada 2 daun berarti leaves. Dibacanya leaves. Jadi F-nya dihapus, F-nya dibuang, ditambahin dengan ves ini. Jadi dibacanya leaves. Lalu wolf, karena ada 2 wolf, jadi bukan two wolf lagi ditulisnya, tapi two wolves. F-nya diilangin, ditambah ves. Life jadi leaves.
knife jadi knives. Seperti itu. Nah, di sini ada exception-nya nih. Exception itu kecuali. Kalau roof itu jadinya roofs. Jadi walaupun dia belakangnya F tapi tidak di remove dan ditambah bus ini. Tetapi cukup ditambah S. Roof itu artinya apa? Iya, roof itu artinya lantai. Lalu cliff walaupun dia belakangnya F, tapi tinggal ditambah S. Nah, lanjut. Jika ada kata benda yang akhirannya itu adalah huruf vowel atau vokal ditambah Y, maka penulisan bentuk jamaknya tinggal ditambah S. Contohnya di sini ada kata day. Day artinya hari. Nah, ini kan belakangnya huruf Y nih. Terus juga ini huruf vokal. Nah, jika ada kata benda yang seperti ini, jadi akhirnya itu huruf Y, dan sebelum huruf Y ini adalah huruf vokal, maka tinggal ditambah S. Jadi day berubah jadi, kalau bentuk jamaknya berubah jadi days. Lalu di sini ada key atau kunci artinya. Karena dia belakangnya itu adalah huruf Y, lalu sebelum Y ini adalah huruf vowel atau vokal, maka bentuk jamaknya menjadi ditambah S, jadi case. Gitu. Lanjut, di sini ada lagi nih, kalau yang tadi vokal, yang ini konsonan. Jika ada kata benda yang akhirannya itu huruf Y, lalu sebelum Y ini ada huruf konsonan, maka Y-nya di-remove, dihapus, lalu ditambah IS. Contohnya di sini ada kata city, yang berarti kota. Nah, di sini kan akhirannya huruf Y, lalu sebelum Y ini huruf konsonan, huruf T. Maka jika bentuknya jamak, jadinya Y-nya itu dihapus, ditambah IS, jadi cities. Lalu ada baby yang artinya bayi. Karena akhirannya Y, lalu sebelum Y adalah huruf konsonan, maka bentuk jamaknya adalah babies. Next ada irregular nouns. Irregular berarti itu bentuk yang tidak tetap. Bentuknya tidak tetap, itu irregular. Nah, di sini contohnya ada man, karena bentuknya jamak jadi man. Lalu child yang artinya anak-anak, kalau anak-anaknya ada lebih dari satu, maka jadinya children. Food kalau satu, kalau tunggal berarti seperti ini penulisannya, tetapi kalau jamak berarti jadi feet. Lalu ada tooth yang artinya gigi, kalau lebih dari satu berarti teeth. Lalu ada mouse yang artinya tikus, karena lebih dari satu maka mice. Person jadi people, gitu. Oke, lanjut. Jika ada kata benda yang akhirannya adalah huruf vowel atau huruf vokal dan O, maka ditambah S. Contohnya di sini ada kata zoo. Ini kan kata bendanya akhirannya ada huruf vowel atau vokal, lalu akhirannya ada O. Maka tinggal ditambah S bentuk jamaknya, jadi zoos. Lalu ada lagi radio. Nah, ini kan akhirannya huruf vowel, lalu di belakangnya ada O, maka bentuk jamaknya jadi radios. Lalu stereo jadi stereos, video jadi videos, kangaroo jadi kangaroos. Lalu ada juga jika ada kata benda yang akhirannya huruf konsonan, berarti selain A, I, U, E, O, dan O ditambah ES. Contohnya di sini ada hero. Ya kan huruf belakangnya ini ada huruf konsonan R. Lalu juga diakhiri dengan O. Nah, jika seperti ini bentuk jamaknya adalah
jadinya heroes ditambah I ditambah ES. Nah, di sini ada exception-nya, kecuali di sini ada piano jadi pianos, foto jadi photos. Jadi dua benda ini walaupun dia itu akhirannya adalah huruf konsonan dan O, tapi tidak ditambah ES, melainkan hanya ditambah S saja, yaitu kata piano and photo. Nah, yang terakhir ini no change, tidak berubah. Jadi ada kata benda jamak yang walaupun dia dijamakan atau lebih dari satu, maka dia tidak berubah. Contohnya di sini ada sheep. Sheep artinya domba. Nah, walaupun jumlah dombanya lebih dari satu, tetap dia kata benda jamaknya ditulisnya sheep, ya, bukan ditambah s, tapi tetap sheep. Deer tetap deer, yaitu apa? Iya, deer itu kancil ya, deer itu kancil. Lalu fish, ikan, tetap kalau ikannya ada banyak berarti fish. Saris, jadi saris tetap spesies ataupun jenis hewan, jadinya spesies. Oke, itu saja yang Miss sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa paham dan jangan lupa ya kerjakan tugasnya di rumah. Oke? Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.